Sekolah Dasar Universitas Jambi. Di sini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah Desain Pembelajaran Sekolah Dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Syahrial MED PhD dan Ibu Silviana Novianti SPD MPD. Dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Dian Novi Ananda dengan akhir NIM 137. Saya Martina Grace Simamora dengan akhir NIM 115. Saya Afriana dengan akhir NIM 116. Saya Aida Fikri dengan akhir NIM 132. Saya Siti Salma dengan NIM akhir 118. Baiklah, kami di sini akan mendiskusikan materi tentang Neuroscience and Digital Learning, yang mana mencakup pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan, lalu pembahasan, dan terakhir penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Baiklah, ini aku dapat yang latar belakangnya, yaitu pembelajaran berbasis neuroscience dikaji dengan tujuan agar kita sebagai mahasiswa nantinya dapat mengoptimalkan potensi perkembangan otak peserta didik dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi dan teknologi yang tepat. Dengan menguasai pembelajaran inovatif berbasis neuroscience, diharapkan mahasiswa sebagai calon guru akan mampu mengantarkan peserta didik untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai prinsip-prinsip kerja otak. Dengan demikian, kualitas proses pembelajaran yang kita lakukan nantinya dapat terus ditingkatkan sesuai tuntutan perkembangan zaman. Ini untuk rumusan masalahnya. Kalau aku temui ini, yang pertama kita mencari pengertian tentang neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Lalu yang kedua kita menjelaskan cara kerja otak manusia. Yang ketiga, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang keempat, penerapan pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang kelima, konsep dan prinsip pembelajaran digital. Yang keenam, identifikasi bentuk-bentuk pembelajaran digital. Yang ketujuh ini menjelaskan penerapan pembelajaran digital dalam bentuk praktek pembelajaran di kelas. Apakah ada yang mau ditambahin? Itu aja. Nah, kalau untuk tujuannya itu masih berkaitan dengan rumusan masalah, jadi nggak perlu lagi dibacakan ya, langsung ke materi aja. Nah, yang pertama materinya yaitu pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Nih, ayo dicari dulu. Ini aku ada dapat pengertian neuroscience, kapasitas dan fungsi bagian otak manusia. Secara etimologi, asal kata neuroscience merupakan ilmu neural yang mempelajari sistem syaraf, terutama neural sel saraf otak, dengan pendekatan multidisiplin menurut Aisyah tahun 2012. Sedangkan secara terminologi, istilah neuroscience adalah bidang ilmu yang menggeluti pada kajian saintifik terhadap sistem saraf, terutama syaraf otak. Menurut para ahli, neuroscience mempelajari syaraf manusia mulai dari ilmu pengetahuan tentang hubungan sistem syaraf otak, perilaku, attitude, aktivitas, dan kehidupan manusia dalam konteks lingkungan yang mempengaruhinya. Neuroscience juga mengkaji tentang kesadaran dan kepekaan otak dari aspek biologi, aspek psikologi seperti ingatan, persepsi, dan kaitannya dengan pembelajaran. Bagi neuroscience, otak dengan sistem syarafnya merupakan bagian penting untuk proses pembelajaran manusia. Penelitian neuroscience ini telah dilakukan cukup lama, sejak sekitar tahun 1906
dalam ilmu kedokteran, terutama bidang bedah syaraf dan bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya. Kini penelitian dalam bidang neuroscience telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dengan perkembangan instrumentasi teknologi neuroscience, teknologi untuk mendeteksi fungsi-fungsi syaraf otak. Temuan-temuan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan, terutama untuk mengetahui bagian otak, bagaimana otak menyerap, mengolah, dan menyimpan informasi pengetahuan, dan bagaimana mengoptimalkan potensi otak peserta didik dalam pembelajaran. Pengetahuan tentang bagian dan fungsi otak ini sangat penting dimiliki jika kita ingin mengoptimalkan kualitas proses pembelajaran berbasis neuroscience. Bagian yang pertama, ada beberapa bagian. Bagian yang pertama itu bagian batang otak. Ini merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan pertahanan seseorang ketika mendapatkan suatu ancaman, tekanan, kritikan, atau ketika diliputi rasa takut. Yang kedua, sistem limbik terletak di bagian tengah atau inti dari otak tersebut. Yang ketiga, korteks merupakan daerah otak yang berfungsi mengendalikan kemampuan berpikir atau menalar seseorang. Udah cukup. Ada yang mau nambahin, silakan. Sepertinya ada. Kita pakai sumber gitu aja. Aku mau nambahin. Oh, Izin menambahkan sedikit pada kapasitas otak manusia. Menurut para ahli neuroscience, kapasitas otak manusia yaitu pada saat lahir otak bayi sudah mencapai 60% dari ukuran otak utuh orang dewasa. Memasuki usia 3 tahun, ukuran otak kita membesar menjadi 80% dari otak utuh orang dewasa. Pada usia ini, otak telah memiliki lebih dari 200 koneksi atau sinaps antara sel neuron. Koneksi atau sinaps antara sel neuron terjadi ketika saraf dendrit pada sel neuron yang satu terhubung dengan saraf akson pada sel neuron yang lainnya. Perkembangan otak kita mencapai puncaknya atau 100% pada usia 20-25 tahun. Dan pada usia 25 tahun, perkembangan otak kita akan mulai menurun. Pada usia ini, proses terbentuknya koneksi atau sinaps antara sel neuron akan lebih lambat. Otak kita akan mulai mengalami kesulitan membentuk koneksi antara sel neuron pada usia 30 tahun. Oleh karena itu, pada usia ini kebanyakan kita mulai mengalami kesulitan untuk fokus mempelajari sesuatu yang baru. Menurut Puji 2019. Baik, sudah cukup? udah ya. Sudah. Jangan lupa dikirim di grup. Ya. Materi yang kedua itu cara otak belajar. Itu sudah ada yang dapat, kalau sudah disampaikan. Aku dapat ini. Nah, cara kerja otak dari segi perspektif neuroscience, proses belajar adalah proses pembentukan hubungan-hubungan baru antara neuron-neuron. Saat seseorang belajar sesuatu, maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan pembentukan pola hubungan atau jaringan antar neuron. Belajar sendiri adalah proses pembangunan dan membuat koneksi-koneksi dan jaringan-jaringan saraf simpatik. Lalu belajar terjadi ketika sebuah akson yang merupakan perluasan yang lebih kecil dan yang menyerupai kaki bertemu dengan sebuah dendrit dari sel yang ada di sekitarnya. Menurut Rahmat 2005 menjelaskan bahwa akson dan dendrit ini
berkomunikasi dengan mengirimkan zat kimia yang dinamakan neurotransmitter melalui sinapsis. Ketika neuron dimungkinkan mampu berkomunikasi melalui 100.000 sinapsis, zat-zat kimia tersebut secara teknis akan menjadi faktor penentu yang mengatur di mana dan bagaimana akson harus berhubungan serta membuat koneksi-koneksi. Setiap akson hanya terkoneksi dengan dendrit, dan dendrit tidak berkoneksi dengan sesama dendrit. Menurut Jansen 2008, dalam rangka membangun koneksi dan ribuan sel lainnya, akson akan terus-menerus membelah diri dan membuat membuat percabangannya keluar. Lalu neuron berfungsi mengirimkan informasi atau pengetahuan yang hanya mengalir ke satu arah. Akson-akson dari sel lain mentransmisikan informasi ke dendrit oleh dendrit. Selanjutnya informasi tersebut dikirimkan ke dalam sel tubuh. Dari tubuh dendrit tersebut informasi bergerak keluar menuju akson yang akan mengkomunikasikannya kepada sel lain melalui cabang-cabang dendritnya. Gak berat ya pembahasannya. Banyak istilah-istilah baru yang kita kenal seperti dendrit itu apa gitu ya. Soalnya lanjutkan kok masih banyak. Kita mau bahas apa lagi? Yang ketiga, Udah. yang ketiga belum ada yang dapat kah atau gimana, yang menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam Ini aku ketemu ada dua macam sih, tapi ini aja yang pertama dulu. Prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran berbasis neuroscience dalam proses pembelajaran di sekolah. Prinsip pertama itu, peserta didik akan dapat mengingat dengan lebih baik materi yang berkaitan dengan semantik seperti nama, tempat, tanggal, dan fakta di pagi hari, dan akan lebih baik menyerap materi bersifat pemakna mendalam di sore hari. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran akan membantu otak untuk tetap mempertahankan perhatiannya. Jika peserta didik di setiap 90 menit diberi kesempatan untuk melakukan gerakan merenggangkan atau relaksasi tubuh dengan tenang sekitar 10 menit. Jadi ini bisa dimaksudkan kayak belajar berapa menit lalu kayak istirahat gitu. Nah, yang ketiga, pembelajaran akan lebih optimal apabila mampu mengembangkan dua belah otak kanan dan kiri secara seimbang. Jadi kayak pembelajarannya tidak hanya kayak mendengar aja, kita harus ngajak kayak lebih kayak jika ada materi berarti harus ada praktik gitu. Lalu kombinasi otak kita berpindah secara bergantian dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan 16 kali dalam sehari. Lalu pembelajaran mencapai hasil terbaik apabila difokuskan pada pembahasan materi, dipecahkan kegiatan lain seperti kerja kelompok, kemudian difokuskan kembali pada pembahasan materi. Lalu yang keenam, pembelajaran akan menarik perhatian otak jika memperhatikan perubahan gerakan, cahaya, kekontrasan, dan warna. Lalu yang ketujuh, proses pembelajaran agar optimal perlu memperhatikan beberapa faktor lingkungannya, di antaranya suhu ruangan, pilihan warna kelas, desain warna, tampilan media, pengaturan ruang kelas, termasuk setting tempat duduk, pencahayaan, tanaman, aroma, dan lain-lainnya. Lalu yang kedelapan yaitu proses pembelajaran akan lebih optimal jika peserta didik memperoleh asupan gizi nutrisi yang cukup sehingga anak memiliki hemoglobin dalam darah atau HB yang tinggi. Maksudnya ini kalau bisa dibilang kalau misalnya ada namanya kasus yang mudah ngantuk, nah itu yang disebabkan oleh HB-nya yang rendah. Lalu
yang terakhir yaitu tingkatan kondisi emosional positif peserta didik dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, bermain, humor, pemberian motivasi dan perhatian personal. Ada yang mau nambahin? Cukup. Cukup. Kita lanjut aja. Kita lanjut di materi konsep dan prinsip pembelajaran digital. Nah, yang materi selanjutnya yaitu konsep dan prinsip pembelajaran digital. Pembelajaran digital sendiri adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman belajar peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik, umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja, dan instruksi individual untuk memastikan semua peserta didik mencapai potensi penuh mereka. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar, dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning atau TEL atau e-learning. Berikut ini adalah pengertian pembelajaran digital yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Williams tahun 1999, pembelajaran digital meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa perangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video, maupun audio. Nah, yang menurut ahli kedua yaitu menurut Kitao tahun 1998, pembelajaran digital dapat diartikan sebagai suatu jaringan komputer yang saling terkoneksi dengan jaringan komputer lainnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, adapun prinsip penerapan pembelajaran digital yaitu yang pertama, personalisasi. Sebaiknya pembelajaran digital dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan kemampuan peserta didik, pengetahuan sebelumnya atau prior knowledge, dan kenyamanan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik. Pembelajaran digital harus menekankan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran mereka sendiri, baik melalui permainan edukatif maupun simulasi virtual pada platform pembelajaran digital. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Platform pembelajaran digital harus dapat dengan mudah diakses oleh peserta didik kapan saja dan di mana saja. Yang keempat yaitu evaluasi atau penilaian. Ya, evaluasi yang mendalam dan komprehensif sangat diperlukan untuk mengukur tingkat kejelasan konseptual di kalangan peserta didik. Nah, langkah-langkah yang harus diperhatikan pengajar dalam mengembangkan pembelajaran digital yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengajar harus aktif terlibat dengan proses pendidikan dan harus memahami kebutuhan dan harapan peserta didik. Yang kedua, pengajar harus berkolaborasi dengan peserta didik untuk mengumpulkan ide-ide mereka. Yang ketiga, pengajar harus sangat akrab dengan bidang-bidang utama persoalan agar lebih relevan. Yang keempat, pengajar harus mempunyai ide yang baik yang menjadi keunggulan setiap pembelajaran. Yang terakhir, pengajar juga harus memahami bagaimana pembelajaran yang layak secara individual. Nah, itu menurut sumber yang saya baca. Menurut teman-teman yang lain bagaimana? Cukup lengkap sih. Kalau ada yang mau nambahin? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita ke materi selanjutnya. Penerapan tahapan pembelajaran berbasis. Mau ketemu? Iya. Lama atau ada? Ini ada mau menyampaikan. Di sini saya menemukan tahapan pembelajaran berbasis
pembelajaran di sekolah, yaitu yang pertama, tahap persiapan. Tahap ini merupakan tahap pemberian kerangka kerja bagi pembelajaran baru dan mempersiapkan otak peserta didik dengan koneksi-koneksi yang memungkinkan, yaitu kegiatan belajar yang membuat peserta didik tertarik dan senang dengan proses kegiatan belajar yang dilakukan. Yang kedua adalah akuisisi. Akuisisi dapat dilakukan melalui pembelajaran langsung dan tidak langsung. Secara neurologis, akuisisi adalah proses memformulasikan koneksi sinaptik baru antara neuron melalui akson dan dendrit yang terdapat pada setiap neuron. Dengan kata lain, tahapan akuisisi adalah tahapan penciptaan koneksi di mana neuron-neuron dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah tahapan elaborasi. Tahapan elaborasi merupakan tahapan untuk memastikan bahwa apa yang dikuasai peserta didik adalah ilmu yang benar dan akurat. Dengan kata lain, tahapan elaborasi merupakan tahapan koreksi kesalahan dan pendalaman. Kemudian tahapan keempat yaitu tahapan formasi memori. Tahapan ini dapat disebut sebagai tahapan pembelajaran yang merekatkan ikatan koneksi neuron lebih kuat. Kegiatan pembelajaran berupaya memastikan apa yang dipelajari hari Senin masih tetap ada pada hari Selasa. Dan yang terakhir yaitu tahapan kelima, yaitu tahapan integrasi fungsional. Integrasi fungsional adalah upaya untuk memperkuat dan memperluas materi pembelajaran. Upaya dapat dilakukan dengan menerapkan metode pembelajaran secara bervariasi. Kondisikan pada peserta didik untuk bisa menyampaikan apa yang telah dipelajarinya kepada teman-temannya. Itulah yang saya dapat mengenai tahapan-tahapan dalam pembelajaran neuro menurut teman-teman. Teman lagi banyak pembahasan kita. 7. Ini udah pembahasan berapa? Kelima. Lanjut materi selanjutnya ya. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk pembelajaran digital. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran yang penting dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang, termasuk dalam bidang pendidikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan telah memicu kecenderungan pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran digital yang dapat diakses dengan menggunakan media seperti komputer tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu oleh siapapun yang memerlukannya. Pengaruh global dari jaringan teknologi pembelajaran di tempat pendidikan anak usia dini, sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja berimplikasi kepada kemudahan akses bagi semua orang untuk belajar melalui pembelajaran digital. Berikut ini beberapa contoh aplikasi penerapan pembelajaran digital. Yang pertama, mobile learning adalah pembelajaran yang disampaikan atau didukung oleh teknologi mobil. Ini menurut Traxler 2007. Contoh teknologi mobil yang sudah sering kita pakai adalah handphone. Mobile learning bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selama peserta didik membawa perangkat mobile learning ini adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika peserta didik tidak di lokasi yang tetap dan telah ditentukan, atau pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik mengambil keuntungan dan kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi. Mobile learning ini terdapat 6 kategori. Yang pertama, miniatur portable e-learning. Ini merupakan
teknologi genggam yang digunakan untuk memperlakukan pendekatan dan solusi yang sudah digunakan dalam konvensional e-learning. Yang kedua, kelas belajar terhubung. Yang dimaksud di sini adalah teknologi genggam yang digunakan dalam pengaturan ruang kelas untuk mendukung pembelajaran kolaboratif. Yang ketiga, informasi personalisasi terkondisikan mobile learning. Yang dimaksud di sini tingkatan dengan fungsi tambahan seperti video dan disebarkan untuk memberikan pengalaman lainnya. Yang selanjutnya, dukungan pelatih ponsel. Di sini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pembelajaran dengan memberikan informasi dan dukungan. Yang selanjutnya, remote mobile learning. Ini digunakan untuk mengatasi tantangan lingkungan dan infrastruktur untuk memberikan dan dukungan pendidikan di daerah-daerah di mana konvensional e-learning teknologi akan gagal. Yang selanjutnya teknologi driven mobile e-learning. Ini teknologi spesifik ditempatkan dalam suasana akademik untuk menunjukkan kelayakan teknis dan kemungkinan pembelajaran. Berarti dari keenam kategori ini ada yang termasuk kayak melalui Zoom yang memang benar-benar kayak COVID yang kemarin kan melalui Zoom. Terus juga di sini tuh kayak ada juga yang ada pakai proyektor, jadi menayangkan video gitu. Dari keenam kategori Kan kita ada pembelajaran dari blended learning, ada juga di mana dia menyatukan dari pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran di kelas. Selanjutnya yang kedua itu media sosial. Media sosial tentu saja bukan sesuatu yang asing didengar. Bahkan setiap hari kita menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan teman, saudara, atau antara peserta didik dengan pengajar karena kemudahan dan kecepatannya dalam menyampaikan informasi. Contohnya, beberapa perlengkapan media sosial didesain dengan khusus untuk aktivitas berbagai pengalaman seperti blogging, microblogging, dan menunjukkan halaman buku di media sosial. Seperti lainnya, desain untuk membantu kolaborasi dan jaringan sosial. Dengan begitu, fungsi sosial media benar-benar teraplikasikan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif. Jika ada yang menambahkan, cukup. Dan pembahasan yang terakhir adalah penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Bisa Salma sampaikan materi? Jika dari teman-teman ada yang nggak sebelumnya? Beda ya. Nah, di sini saya dapat dari sumber. Ini masih kan yang terakhir ini tentang penerapan pembelajaran digital dalam praktek pembelajaran di kelas. Nah, ini masih berhubungan dengan yang bagian sebelumnya, yaitu tentang konsep dan prinsip pembelajaran digital sama mengidentifikasi bentuk-bentuk pembelajaran digital. Sebentar. Ada perencanaan strategi pembelajaran media digital yang dirancang pendidik menjadi awal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Penyatuan informasi dengan manajemen yang lebih baik dan topik digitalisasi ke dalam pembelajaran bagi peserta didik serta mempertimbangkan sarana atau alat yang dibutuhkan dalam praktek pembelajaran di kelas. Keberhasilan penerapan pembelajaran berbasis media digital perlu adanya kolaborasi antara pendidik dengan orang tua sebagai pendamping anak. Hal ini selaras dengan NEIS bahwa dalam implementasi pembelajaran memerlukan bantuan orang tua. Sebagai pendamping dan pendidik menjadi dasar kunci pembelajaran dalam penggunaan media digital dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau di kelas ini guru itu lebih banyak membimbing di kelas. Kalau orang tua kan di rumah.
digital ke pembelajaran offline ketika seorang peserta didik dapat menghubungkan apa yang dia pelajari di kelas dengan apa yang dipelajari secara online melalui pembelajaran digital. Maka koneksi tersebut akan mampu meningkatkan tingkat pemahamannya dan membantu mereka dalam memahami konsep-konsep teknik dengan mudah. Di sini peserta didik dapat menciptakan hubungan bersama, menjadikan pembelajaran digital sebagai sebuah pengalaman pembelajaran yang lebih relevan dan bermanfaat. Sebagai contohnya, untuk mata pelajaran di kelas secara online, maka peserta didik akan memerlukan rekap dari topik sebelumnya untuk berada di halaman yang sama. Proses ini memastikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep-konsep yang penting. Mempelajari aplikasi yang praktis dari sebuah pengetahuan atau yang disebut sebuah materi pembelajaran. Jika pengetahuan tidak diterapkan secara praktis atau mudah, maka menjejalkan banyak teori dapat menjadi pembelajaran itu membosankan dan tidak produktif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui dan menguasai aplikasi praktis dari topik yang sedang dipelajari. Cara efektif untuk melakukan ini adalah dengan memasukkan demonstrasi atau pengalaman peserta didik di kehidupan nyata, skenario dan simulasi buatan ditambah dengan konsep-konsep teoritis. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang materi tertentu yang dipelajari kepada peserta didik. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, boleh. Jadi seperti itu ya tadi tentang penerapan pembelajaran digital dan praktek pembelajaran di kelas. Intinya kita menggunakan memanfaatkan media digital seperti tidak jauh dengan pembelajaran online. Kita kan tetap menggunakan layar, PowerPoint, menggunakannya. Nah, tugas dengan penerapan belajar online gitu. Ini dari dari materi hari ini dapat disimpulkan pembelajaran yang pertama, pengertian neuroscience. Itu pembelajaran berbasis kemampuan otak adalah pembelajaran yang diselaraskan dengan cara otak yang didesain alamiah untuk belajar apa saja yang baik bagi otak. Setelah itu, kita mempelajari teori ini diharapkan untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran. Segi perspektif neuroscience, proses pembelajaran adalah proses membentuk hubungan-hubungan baru antara seseorang belajar sesuatu. Maka dalam otak kita akan terjadi pengaktifan dan membentukan pola hubungan. Salah satu pembelajaran yang mengakomodasi sebuah kebebasan dan menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri. Selanjutnya, pembelajaran digital adalah praktik pembelajaran yang menggunakan teknologi secara efektif untuk memperkuat pengalaman peserta didik yang menekankan instruksi berkualitas tinggi dan menyediakan akses ke konten yang menantang dan menarik, umpan balik melalui penilaian formatif, peluang untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Teknologi informasi ini memiliki peran yang penting dalam kehidupan sekarang dan di masa yang akan datang. Perkembangan teknologi informasi ini dalam dunia pendidikan telah memicu kecenderungan pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran digital yang dapat diakses dengan menggunakan media. Itu kesimpulan yang saya dapat pada hari ini. Jika yang ditambahkan silakan. Tadi udah disimpulin beberapa sama Langsung tutup aja mas. ya, nggak ada tambahan lagi nih. Enggak, karena masih paham itu. Ya udah. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang apa hari ini? Tentang neuroscience and digital learning. Jadi intinya tadi udah dijelasin juga ya kesimpulannya sama Dian. Baiklah, diskusi pada kelompok kami dengan materi neuroscience and digital learning. Apabila
kelompok kami mendapat kesalahan dan kekurangan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.